First let me introduce myself. My name is Denisa Ferani Purba. You can call me Nisa. I was born in Medan and I am 20 years old. Thank you everyone. Hasil perkenalan saya. Di sini saya Denisa akan mengerjakan tugas CBR saya yang berjudul Homo Deus, masa depan umat manusia. Adapun identitas isi buku tersebut, yang pertama dengan judul Homo Deus, penulisnya yaitu Yuval Noah Harari, tahun terbitnya itu 2017 dan jumlah halaman buku tersebut 258. Selanjutnya itu ialah daftar isi buku tersebut. Yang bagian pertama dia menceritakan Homo sapiens menaklukkan dunia, bagian kedua dia menjelaskan Homo sapiens memberi makna bagi dunia, dan bagian terakhir itu yaitu bagian ketiga menjelaskan Homo sapiens kehilangan kendali. Bagian pertama itu menceritakan tentang masalah pikiran pada abad ke-20. Generasi-generasi tersebut sudah berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan karena masalah yang menimpa mereka seperti kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak masalah-masalah tersebut belum teratasi dan sangat penuh tantangan. Kegagalan tersebut sangat signifikan. Pada April 1664, seorang pejabat Prancis menggambarkan dampak dan melonjaknya harga-harga makanan dan jumlah jiwa miskin. Mereka lemah akibat kelaparan dan kemelaratan sekarat. Karena kekurangan, begitu juga di Prancis, cuacanya yang sangat buruk. Ratusan juta orang masih kelaparan setiap harinya. Sebagian negara sangat sedikit orang yang betul mati kelaparan. Kemiskinan mereka menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya, seperti gizi buruk memperpendek harapan hidup. Bagian pertama itu Homo sapiens menaklukkan dunia. Bagian pertama isi buku tersebut berisi tentang kisah manusia menaklukkan dunia. Manusia telah mampu melewati permasalahan puncak beberapa abad yang lalu, yakni yang pertama itu puncak kelaparan, wabah, dan perang. Manusia telah berhasil mengatasi ketiga permasalahan tersebut dengan dasar kemanusiaan. Hingga kini miris rasanya mengetahui bahwa angka kematian karena obesitas jauh lebih banyak daripada kelaparan. Wabah sudah terjadi beberapa kali menimpa dunia ini. Tapi kita selalu bisa bertahan, tidak menyerah untuk mencari solusi dari wabah yang sedang terjadi. Semua tidak siap di awal wabah. Namun, lama-kelamaan manusia punya cara tersebut untuk bertahan hidup. Hingga manusia mulai berpikir untuk terus-menerus mempertahankan hidup. Ia terkesan menentang hukum alam. Namun, kita harus tahu bahwa sekarang manusia bisa membuat suplemen untuk menambah kecerdasan, memperlambat penuaan, tidak menutup kemungkinan manusia akan bisa saja membuat umur lebih panjang lagi. Nah, selanjutnya bagian kedua dari buku tersebut menceritakan Homo sapiens membentuk dunia. Bagian kedua buku ini mengisahkan bagaimana manusia memberi makna bagi dunia. Ini bermula dari revolusi kognitif manusia. Manusia memang suka bercerita, hingga cerita itu dipercaya oleh banyak orang, dan itu membuat Kristus, Prancis, dan Apple mendapat banyak kekuatan. Kekuatan agama tersebut hingga kini masih tetap dapat menyatukan jutaan manusia, juga bisa menimbulkan peperangan, berdalih membela agama, kekuatan ekonomi humanisme, di mana manusia sangat yakin akan berkembangnya ekonomi, dibuktikan dengan pasar saham yang tidak pernah sepi. Juga, kekuatan data yang kita berikan secara cuma-cuma dan sukarela kepada Apple atau Google yang kemudian dengan bebas menggunakan data diri kita. Pada saat ini, manusia telah berhasil memberikan dunia ini sebuah makna, yaitu makna membuat manusia mempercayai makna yang tidak diciptakan sendiri. Nah, bagian terakhir dari buku ini tentang manusia yang kehilangan kendali. Bagaimana teknologi berupa kecerdasan artifisial yang mengancam kemanusiaan. Semua akan bergantung bagaimana kita menggunakan teknologi ciptaan kita sendiri. Dunia berkembang lebih cepat dari yang kita duga. Setiap hari kita dibanjiri oleh data dari medsos yang selalu kita periksa setiap hari. Sains yang selalu berkembang, kecerdasan yang tidak diimbangi dengan kesadaran, dan algoritma yang bisa saja lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Sebuah ancaman, teknologi dapat menciptakan manusia yang benar-benar berbeda, manusia yang jauh dari kesadaran, dan bagaimana jika kecerdasan buatan manusia itu disalahgunakan dan tak terkendali.
Bahasa yang digunakan Yuval selalu mudah untuk dipahami. Meskipun buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, namun masih sangat nyaman dibaca. Bahasanya yang lugas dan penuh data, juga diberi judul-judul dari setiap subtopik yang dibahas membuat kita mudah untuk memahami isi keseluruhan buku tersebut setelah menyelesaikannya. Baiklah, kesimpulan dari buku Homo Deus ialah manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil dan mengendalikan kelaparan, wabah, serta perang. Ini mungkin tampak sulit diterima, tetapi seperti yang Harari jelaskan dalam gaya khasnya, menyeluruh namun memukau, kelaparan, wabah, dan perang telah berubah dari kekuatan alam yang tak dapat dipahami dan tak dapat terkendali menjadi tantangan yang bisa dikelola. Untuk pertama kalinya, lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua daripada oleh penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat atau gabungan ketiganya. Lalu, apa yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di agenda utama manusia masa kini? Sebagai dewa buatan sendiri di bumi, apa yang akan kita tentukan dan pencarian apa yang akan kita lakukan? Kita akan dihadapkan pada dua pertanyaan mendasar, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita melindungi dunia yang rapuh ini dari kekuatan destruktif kita sendiri. Dengan membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus bersiap untuk masa depan yang begitu cepat berkembang tanpa kita mengimbangi. Maka kita hanya akan menjadi yang tersisi dan dimanfaatkan, dan tetap harus mengasah kesadaran kita akan sesama. Saya rasa kesadaran akan manusia itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk lainnya. Adapun kelebihan dari buku Homo Deus ini ialah buku ini bisa menjadi acuan untuk kita untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang dibanjiri big data. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia yang sudah mulai menggunakan big data atau media sosial yang sudah sangat canggih. Kalaupun kita tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, setidaknya kita tidak harus tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus mengikuti zaman yang perlu atau tidak. Kita harus lebih teliti dalam mengikuti zaman karena masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi yang sangat tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah jalan. Menurut saya, desain cover buku ini menarik sekali, sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi hitam dengan tambahan warna putih dan merah, ini rasanya cocok pula dengan bahasa penulis di buku ini yang menyimpan kegiatan kengerian masa depan manusia. 3 bagian utama buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang bertulisan part 1, part 2, dan part 3. Di bawah tulisan masing-masing part ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Adapun menurut saya kekurangan dari buku ini ialah buku ini terlalu tebal. Selain agak tebal, buku ini juga cepat rusak dan susah untuk dibalik halamannya. Dan menurut saya, adapun pembahasan buku tersebut agak susah untuk dipahami dan tidak masuk akal, membuat sakit kepala. Begitu juga dengan buku ini, banyak pembahasan yang diulang-ulang dan itu saja. Sekianlah hasil penjelasan dari tugas CBR saya, yaitu menjelaskan kembali isi buku Homo Deus tersebut. Begitu juga dengan kekurangan dan kelebihan yang saya sampaikan terhadap buku tersebut. Saya meminta maaf jika ada salah kata atau apapun yang saya jelaskan di dalam video tersebut. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih.